Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Rahayu sedulurku semua. Sugeng rawuh ing channel ini, tempat kita ngupas kabudayan, misteri leluhur, lan wejangan hidup dengan rasa teduh lan batin yang eling. Sebelum kita mulai, tuliskan salam balik panjenengan di kolom komentar. Rahayu, aku siap menyimak wejangan leluhur. Karena dari salam, terkadang energi batin bisa saling menyapa. Sedulurku, pernahkah kamu merasa diawasi ketika malam suro tiba? Atau mimpi bertemu sosok tua berjubah putih, yang tak pernah kau kenali, tapi terasa begitu dekat? Banyak yang bilang, pemilik weton wage itu dijaga arwah leluhur. Tapi kenapa justru mereka yang paling sering merasakan gangguan? Bukankah penjaga seharusnya melindungi, bukan menakuti? Di balik malam sunyi bulan suro, ternyata ada rahasia besar antara weton wage dan arwah pelindungnya sendiri. Dan malam ini, kita akan membongkarnya. Weton wage dikenal dengan sifatnya yang halus, sabar, dan punya intuisi tajam. Tapi saat bulan suro datang, bulan yang dianggap sakral sekaligus angker, weton wage justru rentan terhadap gangguan gaib. Bukan dari makhluk jahat, tapi dari pelindungnya sendiri. Kok bisa? Bukankah seharusnya arwah leluhur membawa restu, bukan rasa takut? Jawabannya terletak di antara tabir karma, energi warisan, dan panggilan tak kasat mata. Mari kita gali lebih dalam. 1. Weton wage punya ikatan batin dengan dunia leluhur. Sedulurku, weton wage, dalam hitungan Jawa, adalah weton yang dianggap membawa hawa sejuk namun dalam. Ia bukan seperti weton yang ramai dengan semangat duniawi, tapi justru menyimpan kekuatan halus yang sulit terbaca. Orang-orang yang lahir pada hari wage sering punya batin yang tajam, hati yang peka, dan intuisi yang melampaui logika. Tak heran bila mereka sering merasa berbeda. Di tengah keramaian, mereka bisa merasa sendiri. Di antara tawa, mereka bisa tiba-tiba diam dan merenung. Semua itu bukan tanpa sebab. Karena menurut kepercayaan para leluhur, weton wage adalah salah satu jalur batin yang sering dijadikan jembatan oleh arwah leluhur untuk menitipkan pesan. Apalagi saat bulan suro datang. Bulan di mana batas antara alam manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Malam-malam menjadi lebih hening, angin lebih dingin dari biasanya, dan suara burung malam kadang terdengar lebih panjang nadanya. Bagi yang punya weton wage, ini bukan sekadar suasana, ini panggilan. Panggilan batin yang menggerakkan rasa dari dalam dada. Meski mereka sendiri kadang tak paham apa yang sebenarnya mereka resahkan. Arwah leluhur, terutama yang masih punya ikatan kekerabatan, percaya bahwa anak cucunya yang lahir di hari wage memiliki kepekaan yang bisa digunakan sebagai medium komunikasi. Namun, komunikasi ini tak selalu halus. Karena kalau tidak disadari, bisa muncul dalam bentuk mimpi yang aneh, gangguan suara, bau bunga atau kemenyan, bahkan sensasi seperti ada yang memperhatikan di dalam rumah. Tapi sadarkah kita? Itu bukan gangguan. Itu adalah sapaan. Leluhur tidak datang untuk menakuti. Mereka datang karena merasa weton wage bisa menjadi penyambung harapan yang belum selesai. Wong wage, atine kaya kendi, isine bening nanging yen retak, bisa endadak tumpah kabeh. Begitulah Simbah dulu sering mengibaratkan. Artinya, hati orang wage sangat dalam dan jernih, tapi kalau terguncang, bisa sangat sensitif dan emosional. Itulah kenapa weton wage perlu menjaga keseimbangan batinnya. Terutama di bulan suro. Jangan terlalu larut dalam urusan dunia, karena batinmu bisa mengering. Dan bila batin mengering, suara dari alam leluhur akan datang lebih keras. Bukan untuk menyakiti, tapi agar kamu kembali mendengar. Jadi bila kamu atau orang terdekatmu lahir di hari wage, cobalah lebih peka di bulan suro ini. Bila ada rasa tak nyaman di rumah, jangan langsung berprasangka buruk. Ucapkan salam batin. Niatkan dalam hati. Kulo nyuwun pangapunten, menawi panjenengan kersa paring wewarah, kulo sumangga. Itu saja kadang cukup untuk membuat angin jadi lebih hangat, dan malam jadi lebih damai. Nah sedulurku, setelah kita memahami bahwa weton wage memang punya jembatan batin dengan alam leluhur, sekarang muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau arwah pelindung itu datang bukan untuk menakuti, kenapa justru sering hadir dalam bentuk yang menyeramkan? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Poin 2.
Arwah pelindung datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan. Sedulurku, dalam kepercayaan kejawen, tidak semua yang tak terlihat itu jahat. Tidak semua rasa takut berasal dari hal yang mengancam. Kadang, ketakutan hadir hanya karena kita tidak memahami maksud kedatangannya. Begitulah cara leluhur bekerja. Mereka tidak datang seperti malaikat bersayap putih. Kadang mereka hadir lewat bisikan di tengah malam, bayangan di sudut ruangan, atau mimpi yang membuat jantung berdebar. Namun, sadarkah kamu? Gangguan-gangguan kecil itu, bau bunga malam, angin dingin yang datang tanpa sebab, atau rasa seolah ada yang memperhatikan, bukanlah bentuk teror. Itu adalah panggilan, peringatan, ajakan dari alam leluhur kepada pemilik weton wage untuk kembali ingat. Ingat pada doa, ingat pada sedekah, ingat pada jalan sunyi yang telah lama ditinggalkan. Banyak dari kita, ketika mengalami gangguan seperti itu, langsung mencari penolak bala, langsung mengusir, langsung menutup hati. Padahal kadang, yang datang bukan jin jahat, tapi Mbah Kakung yang ingin didoakan. Mbah Putri yang rindu air yasin dari cucunya. Atau bahkan leluhur jauh yang hanya ingin cucunya tidak keliru melangkah. Leluhur datang bukan membawa kutukan, tapi membawa peringatan. Mereka tak ingin anak turunnya lupa arah. Karena saat seseorang dengan weton wage terlalu jauh dari jalan batinnya, maka energi leluhur akan mendekat untuk menegur, bukan menyakiti. Bulan Suro adalah saat di mana alam batin terbuka. Tirai antara dunia nyata dan gaib menjadi tipis. Maka para leluhur lebih mudah menyapa. Sayangnya, sapaan itu sering disalahpahami. Kamu pernah mimpi bertemu kakek yang sudah wafat, tapi diam saja memandangmu? Atau melihat sosok putih duduk di sudut kamar, tapi tidak mendekat? Atau sekadar merasa rumah jadi berat auranya, padahal semua terlihat normal? Itu bukan hantu. Itu pesan. Dan weton wage adalah salah satu penerima pesan utama karena batinnya mampu menangkap getaran-getaran halus yang tak terlihat. Namun, ketika batin sibuk oleh duniawi, pesan itu tak bisa ditangkap lembut. Maka pesan itu menjadi tekanan. Muncul dalam bentuk mimpi buruk, suara aneh, rasa tidak tenang. Karena itu sedulurku, bila kamu merasa terganggu, jangan langsung bertanya, apa yang mau menyakitiku? Tapi tanyakan, apa yang ingin disampaikan kepadaku? Cobalah nyalakan dupa atau kemenyan, kirimkan doa sederhana. Mugi sedaya arwah leluhur ingkang nyawiji maringi pitutur, kulo aturi pinarak kanthi tentrem. Dan lihatlah, dalam hitungan hari, suasana bisa berubah. Batin menjadi lebih tenang. Gangguan perlahan mereda. Karena sesungguhnya, mereka hanya ingin kamu kembali sadar. Setelah kita tahu bahwa yang datang itu bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Muncul pertanyaan berikutnya. Lalu kenapa gangguan itu terus muncul? Bahkan terasa makin kuat dari tahun ke tahun? Mungkinkah kita telah melupakan sesuatu yang penting dalam hubungan kita dengan leluhur? Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin 3. Gangguan sering terjadi bila weton wage lupa diri dan lupa asal. Sedulurku, leluhur adalah sumber. Mereka bukan sekadar nama di batu nisan atau foto usang yang tergantung di dinding rumah tua. Mereka adalah energi, darah, dan getaran yang mengalir dalam hidup kita, tanpa kita sadari, setiap hari. Namun zaman berubah. Kita semakin disibukkan oleh dunia luar. Pekerjaan, media sosial, urusan ekonomi, dan rutinitas yang kadang membuat batin kita kering. Perlahan, banyak dari kita lupa, dari mana kita berasal. Lupa bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang menghargai yang tak tampak, leluhur. Bagi pemilik weton wage, lupa asal-usul adalah perkara serius. Sebab mereka membawa garis batin yang sangat halus. Weton wage ibarat gentong air yang selalu butuh diisi doa dan kesadaran. Tapi saat gentong itu kering, batin mereka menjadi rapuh. Dan saat batin rapuh, energi leluhur yang seharusnya teduh, bisa berubah menjadi tekanan. Gangguan demi gangguan mulai muncul. Tapi bukan karena ada makhluk jahat yang datang, melainkan karena leluhur kecewa. Mereka menegur, bukan menyiksa. Mereka mengetuk pintu batin, bukan menggedor dengan marah. Tapi karena si pemilik weton wage tak kunjung sadar, teguran itu makin kuat, makin menekan, hingga kadang menjadi mimpi buruk yang menyiksa.
Sira lali marang sapasing ada dekake kowe urip, mula kowe ditaling nganggo kelingan. Begitu kata salah satu pepatah Jawa kuno. Engkau lupa pada siapa yang menghidupkanmu, maka engkau diikat oleh pengingat. Bulan Suro, sedulurku, adalah saat para leluhur mendekat. Bagi orang wage yang tak lagi ingat syalawat, lupa sembahyang, lupa semedi, lupa puasa Senin Kamis atau ruahan, maka bulan Suro menjadi momen pembayaran energi. Bukan semacam kutukan, tapi lebih seperti, anakku, kamu sudah terlalu jauh. Kami ingin kamu kembali. Sayangnya, karena tidak tahu cara kembali, mereka justru mencari pengusir gangguan, penolak bala, pagar gaib, padahal yang mereka butuhkan hanyalah kesadaran, kembali mendoakan leluhur, membersihkan rumah, mengalirkan rezeki lewat sedekah, dan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya milik kita sendiri. Bagi weton wage, kehidupan bukan tentang seberapa cepat mereka berlari, tapi seberapa dalam mereka mengakar. Dan gangguan yang mereka rasakan bukan ancaman, tapi undangan. Undangan untuk pulang. Pulang ke asal-usul, ke akar spiritual, ke rasa eling dan waspada. Jadi bila kamu mulai sering mimpi buruk di bulan Suro, atau melihat bayangan di sudut kamar, jangan takut. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menyebut nama para leluhurku hari ini? Nah, sedulurku, setelah kita menyadari pentingnya ingat asal-usul, muncul satu ujian lagi yang sering dialami pemilik weton wage di bulan Suro. Rasa sepi, hampa, dan kesendirian yang dalam. Tapi kenapa itu terjadi? Apa maksud dari ujian batin semacam itu? Mari kita lanjutkan ke poin 4. Weton wage sering diuji dalam bentuk kesendirian dan ketakutan. Sedulurku, ada satu jenis ujian yang paling diam-diam, tapi paling menghantam batin, kesendirian. Bagi pemilik weton wage, bulan Suro seringkali menghadirkan rasa ini secara tiba-tiba. Tiba-tiba merasa jauh dari semua orang. Tiba-tiba merasa hampa meski sedang dikelilingi banyak orang. Tiba-tiba menangis tanpa tahu alasan. Dan malam-malam terasa lebih sunyi, lebih gelap. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik tirai yang tak terlihat. Kesendirian dan ketakutan ini bukan kebetulan. Dalam laku kejawen, weton wage memang dikenal sebagai weton yang diuji melalui rasa sunyi. Mereka bukan diberi musuh besar di luar sana, melainkan disodorkan cermin besar, agar mereka bisa melihat diri sendiri, luka lama, dosa-dosa yang tertumpuk, dan rasa yang belum sempat diterima. Di bulan Suro, semua rasa itu seakan muncul ke permukaan. Batin yang biasanya tenang mulai terusik. Ketakutan yang lama dipendam mulai menampakkan wajahnya. Tapi, sedulurku, justru di sanalah letak rahasianya. Leluhur percaya bahwa kesendirian adalah jembatan penyadaran. Bahwa di saat tak ada siapapun, hanya Tuhan dan leluhur yang masih menunggu kita menghadap. Dan pemilik weton wage adalah orang-orang yang mampu menyusuri jalan sunyi itu, asal mereka berani menatap ketakutannya sendiri. Sapa sing wani endlok peteng, bakal nemu cahaya. Siapa yang berani menatap kegelapan, akan menemukan cahaya. Banyak orang wage merasa ketakutan saat melihat bayangan atau mendengar suara langkah di malam hari. Tapi tahukah kamu? Bisa jadi itu bukan gangguan luar, tapi gema dari dalam diri. Batin wage yang kosong akan mudah dipenuhi bayang-bayang. Jika batin itu tak diisi oleh doa, zikir, semedi, atau laku batin lainnya, maka ketakutan akan menguasai. Oleh karena itu, saat kesendirian dan rasa takut datang, jangan menghindar. Hadapi dengan tenang. Nyalakan lilin, wangi-wangian, duduk bersila, dan ucapkan, Kulo nyuwun tulung, mugi diparingi pangapunten, kaulasan, lan pepadang dalan. Karena pada hakikatnya, ketakutan adalah ujian batin, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diselami. Justru weton wage yang mampu melewati rasa sepi dan takut, akan naik satu tingkat kesadarannya. Karena mereka seperti air yang harus melewati gelapnya sumur sebelum bisa memancar jadi mata air. Setelah memahami bahwa kesendirian dan ketakutan hanyalah cara leluhur dan semesta membentuk batin kita menjadi lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menenangkan arwah pelindung dan menjaga agar energi itu menjadi berkah, bukan beban? Mari kita tutup bagian ini dengan solusi yang penuh makna dan tuntunan. Poin 5. Cara menenangkan arwah pelindung. Doa, tirakat, dan kesadaran. Sedulurku,
Setelah kita menyadari bahwa arwah pelindung datang bukan untuk menakuti, melainkan mengingatkan. Setelah kita memahami bahwa gangguan hadir saat kita lupa asal-usul. Dan setelah kita belajar bahwa kesendirian adalah jembatan penyadaran. Maka sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan terpenting. Bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan arwah pelindung itu? Bagaimana agar kedekatan batin itu menjadi cahaya, bukan tekanan? Dalam ajaran kejawen, ada 3 kunci utama: doa, tirakat, dan kesadaran. 1. Doa. Doa bukan hanya sekadar membaca bacaan yang diajarkan sejak kecil. Doa adalah percakapan batin. Doa adalah bahasa jiwa. Untuk menenangkan arwah leluhur, cukupkan dengan menyebut nama mereka. Kirimkan Al-Fatihah atau Kidung Suci sesuai keyakinan masing-masing. Tak perlu megah. Tak perlu ritual besar. Yang penting, ikhlas dan tulus. Contoh sederhana. Mugi simbah putri, simbah kakung, leluhur sedoyo, diparingi tentrem ing alam sabranging urip. Kulo aturaken panuwun lan donga kawelasan. 1 kalimat itu saja, bila rutin kamu ucapkan setiap malam Jumat, bisa membuat rumah terasa lebih tenang, dan mimpi jadi lebih ringan. 2. Tirakat. Tirakat bukan hanya puasa atau menyepi di tempat sunyi. Tirakat adalah latihan mengosongkan diri dari kesombongan. Puasa Senin Kamis, ngasrep, makan secukupnya, menyendiri di malam suro dengan batin yang jernih. Semua itu adalah cara kita mengasah batin. Dan pemilik weton wage, yang sejak lahir punya kepekaan tinggi, sangat disarankan menjalani tirakat ringan agar batin tidak kelebihan beban. Karena tanpa tirakat, batin wage bisa terlalu penuh oleh energi luar. Dan ketika batin penuh, arwah pelindung pun sulit menyampaikan pesan tanpa membuat getaran yang mengganggu. 3. Kesadaran. Kesadaran adalah pelita. Tanpa kesadaran, semua ilmu akan tumpul. Kesadaran untuk selalu eling, untuk tidak sombong saat diberi karunia, untuk tidak kufur nikmat saat diuji. Pemilik weton wage harus belajar membedakan antara rasa takut yang berasal dari dalam, dan gangguan nyata dari luar. Kalau kamu sudah sadar, maka setiap bau kemenyan tak lagi menakutkan. Setiap mimpi bertemu sosok tua akan menjadi isyarat, bukan teror. Setiap bisikan halus akan menjadi pelajaran, bukan ancaman. Yen kowe eling, opo wae dadi tandha. Yen kowe lali, opo wae dadi bebaya. Jika kamu sadar, segala hal akan menjadi tanda. Tapi jika kamu lupa, segala hal bisa jadi bahaya. Jadi sedulurku, kalau kamu atau orang terdekatmu memiliki weton wage, jangan takut menghadapi bulan suro. Lakukan laku sederhana. Doakan para leluhur. Jalani tirakat ringan. Jernihkan hati dari dengki, iri, dan ambisi duniawi. Karena saat batinmu bening, arwah pelindungmu tak akan mengganggumu. Mereka akan duduk bersamamu, melindungimu, dan menuntun langkahmu, tanpa suara, tapi terasa nyata. Nah sedulurku, dari 5 pembahasan tadi, kita bisa menarik benang merah bahwa gangguan yang dialami weton wage di bulan suro bukanlah kutukan, tapi panggilan jiwa. Lantas, bagaimana kesimpulannya? Apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk menyambut bulan suro dengan lebih tenang? Mari kita masuk ke bagian kesimpulan. Weton wage tidak sedang dikejar oleh arwah pelindungnya. Mereka sedang dipanggil untuk kembali ingat, untuk kembali terhubung. Bulan suro hanyalah pengingat bahwa waktu terus berjalan dan kita tak bisa terus lari dari akar kita. Jika kamu pemilik weton wage, jangan takut. Tenangkan dirimu, karena mungkin yang datang bukan hantu, tapi simbah yang kangen cucunya. Urip iku mung mampir ngombe. Nanging saben tetes banyu, kudu eling sapa sing menehi. Falsafah Jawa. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, sedulurku. Jika kamu merasa pernah mengalami hal yang sama, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Yuk, bantu channel ini tumbuh dengan cara yang sederhana. Tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus berbagi cerita dan wejangan kehidupan. Rahayu. Semoga bulan suro ini membawa terang bagi batin kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.